Halo, perkenalkan kami peserta pelatihan dasar Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2022, gelombang 8, angkatan 20, kelompok 1, sub kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami secara berkelompok akan menampilkan dua video contoh dari Bad and Best Practice Management ASN dan Smart ASN di lingkungan Kementerian ATR BPN, serta berpendapat terkait penerapan tersebut melalui podcast sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia, moderator podcast diskusi kali ini, dan bersama saya di sini ada Mbak Leli, Mas Alif, Mbak Nindya, Mbak Siwi, dan Mbak Suci yang akan berdiskusi terkait Best and Bad Practice Management ASN dan Smart ASN di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sebelum itu, izin saya akan menampilkan video kasus untuk bahan diskusi kita kali ini. Berikut videonya. Polda Metro Jaya menetapkan 30 tersangka mafia tanah. 13 orang diantaranya merupakan pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers mafia tanah yang ditangani sejak tahun 2020, juga dihadiri para korban mafia tanah. Adapun peran pegawai BPN adalah membuat akun palsu pejabat BPN. Modus operandi dengan misalnya melakukan penyalahgunaan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP. Anak buah jadi tersangka mafia tanah, Menteri Agraria Kepala BPN Hadi Cahyanto secara tegas mengingatkan oknum BPN yang terlibat mafia tanah akan dipecat. Penyidik juga menangkap 2 ASN pemerintah daerah, 2 kepala desa, seorang penyedia jasa perbankan, serta 12 orang masyarakat sipil. Tim Liputan Kompas TV. Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi bersama saya Bunga dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Sudah pada tahu belum? Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat ada loh program delivery service. Penasaran? Yuk simak detailnya. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat selalu berusaha untuk melayani dengan profesional dan terpercaya, dengan tujuan agar Sobat ATR BPN selalu merasa aman dan nyaman dalam mengurus sertifikat. Layanan JAS atau Jakarta Barat Antar Sertifikat adalah layanan delivery service dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Sobat ATR BPN yang ada di wilayah Jakarta Barat yang sudah selesai pengurusan sertifikatnya. Jadi, tidak perlu datang untuk ambil sertifikat di kantor. Nah, kriteria apa saja yang mendapatkan layanan JAS? Tentunya adalah Sobat ATR BPN yang letak tanah dan bertempat tinggal di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan akan mengurus sertifikat di wilayah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan kategori pemohon berusia lanjut, pemohon dengan keterbatasan khusus atau disabilitas, dan pemohon yang sedang sakit sehingga tidak bisa hadir untuk mengambil sertifikat sendiri. Nah, bagi Sobat ATR BPN, dengan kategori tersebut bisa langsung datang ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat di loket khusus ya. Yuk urus sertifikatmu sendiri. Yang kali ini kita akan mengantarkan ke tempat pemohon di Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng. Ayo kita berangkat. Kita sudah sampai di kediaman pemohon. Ayo kita antarkan. Baik, telah kita lihat bersama video kasus untuk Best and Bad Practice Management ASN dan Smart ASN terkait dengan tugas dan fungsi ASN di lingkungan Kementerian ATR BPN. Mungkin pertama kita akan mendengarkan pendapat terkait dengan substansi bad practice dari video tadi.
Untuk Mbak Leli, dipersilahkan mengemukakan pendapatnya. Saya sangat tidak setuju atas tindakan pegawai BPN yang telah membuat akun palsu pejabat BPN RI pada sistem aplikasi KKP. Karena hal ini mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPN, di mana seharusnya pegawai BPN harus bekerja sesuai dengan slogannya, yaitu melayani, profesional, dan terpercaya. Misalnya, saya sendiri sebagai masyarakat, bagaimana saya mau mempercayakan tanah saya untuk dibuat sertifikat kalau pelaksana kebijakan publiknya saja tidak bisa dipercaya? Di mana kita tahu bahwa fungsi ASN itu ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Jadi, sebagai ASN, mari tunjukkan citra yang baik agar masyarakat percaya atas pelayanan kita. Baik, luar biasa sekali Mbak Leli. Sepertinya di sini Mbak Nindya mau memberikan pendapat terkait dengan bad practice yang ada dalam video kasus. Silahkan Mbak Nindya. Terima kasih Mbak Sylvia, saya juga sependapat dengan Mbak Leli. Saya juga sangat tidak setuju. Melalui tayangan tadi juga menunjukkan bahwa perilaku yang dilakukan oleh oknum pegawai ATR BPN yang menjadi bagian dari kasus mafia tanah tersebut sangat tidak menunjukkan penerapan manajemen ASN yang baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 1. Oknum pegawai ATR BPN tidak menjalankan kedudukan ASN dengan benar, dikarenakan tidak menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi, tetapi mencari keuntungan untuk diri sendiri. Yang kedua, oknum pegawai ATR BPN tersebut tidak berperan sebagai pegawai ASN yang baik dan berakhlak, karena tidak memberikan pelayanan yang prima, tetapi menggunakan kompetensi untuk hal yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, oknum pegawai ATR BPN tersebut hanya memperoleh haknya sebagai ASN, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ASN berintegritas tinggi dan tidak menjaga kode etik dan kode perilaku, sehingga mencemarkan nama baik instansi dan ASN itu sendiri. Seperti Mbak Leli dan Mbak Nindya, saya juga sangat tidak setuju terhadap praktik mafia tanah ini. Dan izin menambahkan, menurut video yang telah ditayangkan, selain oknum ATR BPN, terdapat 2 ASN pemerintah daerah dan 2 kepala desa yang terlibat. Dapat kita simpulkan, oknum tersebut sebagai aparatur sipil negara telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, terutama pada pasal 5 ayat 2 mengenai beberapa poin, yaitu 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, memegang teguh nilai dasar ASN dan menjaga reputasi dan integritas ASN. Kemudian, dengan adanya kasus mafia tanah ini, tentu saja memperparah stigma negatif oleh masyarakat kepada instansi pemerintah, terutama kepada BPN. Oleh sebab itu, pemerintah semakin menekankan nilai dasar yang harus dimiliki setiap aparatur sipil negara, terutama pada calon pegawai negeri sipil, agar memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga reputasi dan nama baik instansi. Baik, mungkin untuk bad practice cukup. Di sini berarti Mbak Leli, Mbak Nindya, maupun Mbak Suci telah sepakat bahwa dari video kasus yang diperlihatkan sangat tidak menunjukkan penerapan manajemen ASN yang baik. Namun tidak semua ASN di lingkungan Kementerian ATR BPN yang bad. Tentunya ada bad practice manajemen ASN-nya juga, seperti yang kita lihat dalam video kasus. Nah, mungkin untuk pembahasan lebih lanjut terkait best practice ini dapat disampaikan oleh Mas Alif. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke tanggapan, izinkan saya untuk sedikit menerangkan apa itu best practice. Best practice secara umum adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman terbaik dari apa yang telah dilihat, didengar, dan diteliti. Sehingga best practice dalam manajemen ASN dapat kita artikan sebagai hasil terbaik yang dapat dilihat dan dirasakan dari seorang ASN atau suatu instansi pemerintahan.
Baik, selanjutnya kita masuk ke video kasus. Tentunya saya sangat kagum dan mengapresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Barat. Karena dengan inovasi yang dimilikinya, mereka telah berhasil menerapkan orientasi pelayanan yang tepat sasaran dan tepat guna. Ketika banyak masyarakat yang masih belum bisa mengambil sertifikat dikarenakan telah berusia lanjut atau kondisinya yang disabilitas dan berhalangan karena sakit, Kantah Jakbar hadir dengan memberi solusi ke tengah-tengah masyarakat dengan layanan JAS atau Jakbar antar sertifikat. Saya setuju dengan pendapat Mas Alif. Menurut saya, layanan tersebut juga merupakan salah satu penerapan dari manajemen ASN terkait pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Sebagai seorang ASN yang profesional, tentunya kita diharapkan harus memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat. Pelayanan JAS adalah bentuk implementasi sebagai pelayan masyarakat di mana kita sebagai ASN berusaha memberikan layanan terbaik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi layanan JAS menurut saya merupakan hal yang harus kita tiru sebagai seorang ASN profesional, yaitu dengan terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk mengembangkan layanan pertanahan yang ramah dan mudah bagi masyarakat. Saya berharap layanan antar sertifikat ini dapat diterapkan pada kantor pertanahan lainnya. Hal ini juga sesuai dengan penerapan Smart ASN untuk terciptanya Smart Governance di masa yang akan datang. Saya juga setuju dengan Mas Alif dan Mbak Siwi. Di sini berarti inovasi dari Kantah Jakarta Barat ini tentunya menjadi contoh yang baik bagi penerapan manajemen dan Smart ASN di lingkungan Kementerian ATR BPN. Nah, sebagai penutup, mungkin masing-masing dari teman-teman sekalian dapat menyampaikan harapan untuk instansi kita ini. Silahkan Mbak Siwi untuk lebih dulu menyampaikan harapannya. Harapan saya untuk Kementerian ATR BPN dapat menjadi lebih maju dan modern serta sukses dalam upaya menciptakan kantor berstandar dunia melalui transformasi digital. Harapan saya untuk Kementerian ATR BPN ke depannya adalah memberikan layanan yang memiliki birokrasi yang lebih berkualitas, lebih optimal, dan lebih bersahabat. Saya berharap Kementerian ATR BPN dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum dengan memberikan rasa aman dan jaminan kepastian hukum mengenai subjek, objek, dan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang bulu. Sedikit harapan dari saya bahwa Kementerian ATR BPN harus lebih baik dan lebih maju lagi. Harus lebih kolektif dan kolaboratif dalam menyikapi setiap tantangan zaman. Inovasi-inovasi kecil dapat dikembangkan dan diberdayakan agar bisa menaikkan angka kredit kementerian dan tingkat kepercayaan publik tentunya. Harapan untuk Kementerian ATR BPN, mari bekerja dengan menetapkan nilai berakhlak. Dengan terapkan nilai-nilai kementerian, melayani, profesional, terpercaya. Baik, sepertinya diskusi kita cukup sampai di sini. Izin saya simpulkan bahwa dari video kasus yang ditampilkan, juga dari pendapat teman-teman sekalian, bahwa saat ini Kementerian ATR BPN telah berhasil menerapkan best practice, dilihat dari inovasi salah satu satuan kerjanya, yaitu Kantor Pertanahan Jakarta Barat dengan layanan Jakbar antar sertifikat atau layanan JAS. Namun sayangnya masih ada yang perlu dibenahi karena masih adanya bad practice yang salah satunya dilakukan oleh para mafia tanah. Oleh karena itu diharapkan ke depannya kita sebagai calon ASN di lingkungan Kementerian ATR BPN mampu untuk menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN yang baik. Tak lupa dengan menerapkan core values ASN berakhlak serta nilai-nilai kementerian, yaitu melayani, profesional, terpercaya, agar dapat terciptanya good governance di masa yang akan datang. Baik, sekian podcast diskusi dari kami. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Salam ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.